masuk SD, dibaptis juga nama Yanto. Masih tetap sama. Saya ingat yang membaptis saya Pastor Philip. Kalau saya berbicara hidayah, saya kepengen nangis. Keluarga kami, wabil khusus kami ini ada salah satu keturunan Panglima 6 yang makamnya perbatasan Kapuas Hulu dengan Kabupaten Sintang. Jadi kami ini semua keluarga besar kami ini semuanya beragama Katolik dulu. Keluarga saya semuanya anti dengan yang namanya Muslim. Malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, hari Jumatnya saya bangun. Berarti 3 hari 3 malam. Dokter bilang mati tapi masih hidup. Nah, ini namanya Telaga Kausar. Ini nanti tempat berkumpulnya para hamba Allah. Nanti pada hari kiamat. Mungkin sekitar 800 meter lah. Ya, jalan kaki. Hari itu hari Rabu. Malam Rabu lah ya. Kita hitung hari Selasa malam Rabu. Hari Selasa malam Rabu pulang sekolah. Hari itu saya capek benar. Masa bodoh mau tuan rumah marah. Pokoknya kunci pintu, kunci kamar, tidur. Bangun-bangun jam berapa? Bangun ndak bangun, saya sudah sadar itu di rumah sakit Muhammad Jun Sintang. Udah diimpus nggak tahu sakit apa. Dan saya memang nggak sadar. Ya. Dan saya mendengar suara azan Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ saya bangun. Bangunnya saya pakai celana pendek. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Saya berlarian menuju Masjid An-Nur Sintang karena memang itu masjid yang paling dekat. Sampai ke Masjid An-Nur, orang sudah selesai baca doa. Jadi saya sholat di halaman Masjid An-Nur, dikira orang gila karena pakai pakaian pendek, pakai baju kaos oblong. Sholatnya pun cuman baca bismillah aja yang saya bisa. Bismillah. 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 Itu Bismillah. masih Katolik kok itu, Ustaz? Masih Katolik. Nah, dalam tidur itu bangun berarti malam Rabu, ya, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, hari Jumatnya saya bangun. Berarti 3 hari 3 malam. Dokter bilang mati tapi masih hidup. Detak jantung normal, darah normal, ya cuman tidur saja. Cuman diimpus. Nah, sampai sekarang itu rumah sakit nggak tahu siapa yang bayar. Karena pas sholat Jumat, pas azan sholat Jumat, rumah sakit itu sepi. Jadi saya kabur. Itu masih diimpus, Ustaz? Ya, masih impus, saya cabut saja. Ya Allah. Berlarian menuju masjid tadi tuh. Sholat. Nah, dalam tidur 3 hari 3 malam, dibilang mati yo, masih hidup. Dibilang hidup ya, mati. Kita ambil tengah-tengahnya saja. Setengah matilah akhirnya. Hampir hidup dan hampir Ya. mati. Dalam sebuah mimpi itu, alhamdulillah, saya kemarin 2014 umroh. Gak tahu duit dari mana. Ya. Saya bingung. Umrohnya saya, sepertinya saya pernah ke sini. Pernah ke sini. Oh, ini kok ini kayaknya pernah ke sini. Ini yang disebut Gunung Uhud. Saya pernah berdiri di sini. Semuanya kayak nyata setelah saya umroh. Iya, ya. Ini Gua Hiro. Saya pernah ke sini, tapi kapan nih? Nah, dalam mimpi itu saya dilemparkan ke sebuah padang pasir. Nah, di sanalah nyatanya. Dilemparkan ke sebuah padang pasir. Hari semakin gelap, saya mau pulang. Suara makhluk Allah ndak ada satupun. Saya nangis.
nangis. Mau pulang nggak tahu jalan pulang. Dari gunung itu datang orang tua, pakaiannya putih bersih semua, pakai tasbih. Tah apa yang dia baca saya nggak tahu, hanya subhanallah katanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum. Ah, dari planet mana aja lagi Bapak, kata saya bilang. Saya nggak bisa jawab karena memang nggak tahu bahasanya. 3 kali beliau assalamualaikum, keempat kalinya ada yang bunyi sendiri waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kata beliau, salam itu mengucapkan sunnah, kalau menjawab wajib. Nah, karena anak nggak tahu, salam itu saya kasih tahu dulu. Ada 3 keistimewaan dalam salam, kata bapak itu. Yang pertama, assalamualaikum. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Warahmatullah, ada rahman dari Allah di situ 2. Wabarakatuh, ada keberkahan di dalam salam. Kata beliau nih, sampai hari ini saya masih ingat. Dan beliau hari ini pun datang ke saya nih. Dan maaf, saya tembus pandang. Nah, selanjutnya, Pak, saya lapar. Beliau tidak pernah menyebutkan namanya siapa. Yang jelas saya haus, lapar. Dibawa beliau ke sebuah sungai. Kalau dari jauh itu, sungai itu kecil, didekati besar. Itu ada kelompok manusia berbaris, warna bajunya tidak jelas, ngambil air minum itu berbaris di pinggir sungai. Ngambil air itu tidak dapat. Ada sekelompok hamba Allah datang pakai pakaian putih semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berbaris. Dan air itu dapat. Nah, giliran saya tidak dapat. Dituntun sama bapak itu. Nah, baca dulu bismillah. Bismillah. Dapatlah air itu pakai tangan. Saya minum. Begitu sampai tangan, air itu berubah putih seperti air susu. Nah, ini yang disebut air telaga Kausar. Minum, kenyanglah saya. Jadi hausnya hilang, laparnya juga hilang. Nah, ini namanya telaga Kausar. Ini nanti tempat berkumpulnya para hamba Allah. Nanti pada hari kiamat, semua dikumpulkan di padang mahsyar ini. Tidak banyak orang yang melihat telaga Kausar apalagi minum. Iya, iya. Namanya kita kurang paham ya, ingatlah. Nah, dah, ayo nak kita jalan lagi. Ayo. Jalan ke sebuah tempat. Di situ yang disebut jembatan. Jembatan seperti Sungai Kapuas kalau jauh. Dekat enggak ada jembatan itu. Nah, ini yang disebut jembatan Shirotol Mustaqim. Kalau kacamata orang yang beriman, ada barang itu. Kalau kita kotor, enggak ada barang itu. Sekelompok manusia yang tadi datang, yang warna bajunya enggak jelas, masuk kayak api neraka. Di bawahnya api semua nih. Dan suara yang paling banyak itu suara perempuan dari situ. Oke, suara perempuan. Ya. Nah, apapun yang jatuh ke situ, entah batu sekalipun, entah besi sekalipun, melebur hancur di situ. Nah, sekelompok orang yang pakai baju putih datang lagi. La ilaha illallah. Seakan-akan menunjukkan mukjizatnya, kesaktiannya gitu. Itu lewat saja. Kayak halilintar, terbang aja. Nah, dibukalah mata nih sama orang tua. Itu
bagai rambut dibelah seribu, kecil. Tapi anehnya, orang yang bekalnya, senjatanya la ilaha illallah, barang itu nampak. Nah, nah, dalam kobaran api yang dahsyat itu tadi, ada cahaya warna kehijau-hijau daun. Hmm. Berbentuk tubuh manusia, tapi cuman cahaya. Hmm. Pak, itu siapa, Pak? Nanti kamu belum saatnya tahu. Ya.